20 tahun lalu, aku tidak sengaja membunuh teman mainku. Karena takut ketahuan, aku menyembunyikan mayatnya di celah batu yang dalam di hutan. Aku kira rahasia itu tidak akan pernah terbongkar. Tapi 20 tahun kemudian, hutan itu mau dijadikan area pembangunan. Saat melihat pohon-pohon mulai ditebang, aku jadi panik. Aku tidak bisa cuma diam menunggu rahasiaku terbongkar begitu saja. Aku langsung mencari alat di rumah. Malam itu, diam-diam aku pergi kembali ke tempat kejadian 20 tahun lalu untuk menghilangkan semua bukti. Tapi saat mendekati celah batu itu, bau busuk langsung tercium. Jaket milik anak itu ternyata masih belum hancur sepenuhnya. Aku mencoba menarik mayatnya dengan alat yang kubawa, tapi celah batunya terlalu sempit jadi mayat itu tidak bisa dikeluarkan. Saat aku mulai putus asa, tiba-tiba terdengar suara para penebang kayu di dekat sana. Aku langsung panik dan lari ketakutan. Tidak lama setelah itu, para penebang menemukan mayat yang disembunyikan di celah batu tersebut. Keesokan harinya, wali kota mengumpulkan semua warga dan memberitahu kenyataan tentang anak laki-laki yang hilang 20 tahun lalu. Mayat anak itu akhirnya ditemukan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kalau dia meninggal karena pukulan keras di bagian kepala samping. Polisi juga menemukan sehelai rambut coklat milik pria kulit putih di pakaian korban, dan rambut itu bukan milik korban. Saat aku mulai panik, orang tua korban sangat marah. Mereka meminta supaya semua warga menjalani tes DNA untuk mencari pembunuhnya. Tapi polisi merasa itu sulit dilakukan. Rambut yang ditemukan bisa saja milik orang yang lewat atau tunawisma. Kalau semua warga harus tes DNA, biayanya akan sangat besar. Selain itu, kasus itu sudah terjadi 20 tahun lalu, jadi atasan polisi kemungkinan tidak akan menyetujuinya. Satu-satunya cara untuk menemukan pelaku adalah menyimpan sampel rambut itu di database DNA. Jadi, kalau suatu hari si pembunuh pernah memberikan data DNA-nya, identitasnya pasti akan ketahuan cepat atau lambat. Mungkin butuh bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Mendengar hal itu, aku merasa sedikit tenang. Aku pikir, selama aku tidak pernah memberikan DNA-ku, rahasiaku akan tetap aman. Tapi keesokan harinya, saat aku sedang bekerja di rumah sakit, seorang sopir tiba-tiba datang dan memberikan sebuah gelang kepadaku. Gelang itu ternyata milikku yang jatuh di hutan 20 tahun lalu. Rupanya, setelah aku menyembunyikan mayat waktu itu, sopir tersebut kebetulan lewat dan melihat tingkahku yang mencurigakan. Meski dia tidak menemukan mayatnya saat itu, begitu kabar tentang anak yang hilang menyebar ke seluruh kota keesokan harinya, dia langsung sadar bahwa akulah pembunuhnya. Dia menyuruhku untuk menyerahkan diri ke polisi, lalu pergi meninggalkan kota begitu saja. Saat aku masih merasa cemas dan ketakutan, pacarku memberi kabar bahwa dia sudah hamil 3 bulan dan ingin segera menikah denganku. Tapi, aku tidak percaya begitu saja. Dia lalu berkata kalau aku ragu, kami bisa melakukan tes DNA. Begitu mendengar kata DNA, aku sadar kalau aku sudah tidak punya pilihan lain. Akhirnya, aku terpaksa setuju untuk menikahinya. Tapi hal yang paling menyakitkan adalah, pacarku ternyata kakak dari anak laki-laki yang hilang 20 tahun lalu. Dan ayah mertuaku adalah ayah korban itu sendiri. Sejak saat itu, aku harus hidup bersama mereka selamanya sambil menanggung rasa bersalah, penyesalan, dan penderitaan setiap hari. Film ini berjudul 3 Days and a Life yang dirilis pada tahun 2019.